Budila adalah seorang yang memiliki usaha nasi liwet. Dia membantu anaknya yang bernama Cynthia dalam menjalankan usahanya. Cynthia, dari tadi Bunda teriak-teriak nawarin nasi liwet, tapi gak ada satupun pembeli yang mampir. Apa mereka semua buta? Atau lapak kita kelihatan gak menarik ya? Iya Bu, aku juga udah nawarin ke beberapa orang yang lewat tadi. Aku bilang ayamnya asli ayam kampung, santannya kental banget dan bumbunya pakai rempah pilihan. Ya, tapi mereka nggak percaya sama omongan aku. Orang-orang zaman sekarang itu sok tahu semua nak. Mereka pikir nasi liwetnya si Mina itu paling enak dan paling bersih. Padahal aku tahu betul dia sering banget ngirit santan biar untungnya lebih banyak. Tapi anehnya lapaknya tetap ramai banget Bu, orang ngantri sampai ke jalan. Aku heran deh kenapa orang bisa percaya sama dia padahal jelas-jelas rasa masakannya nggak seberapa enak. Ya karena dia itu pinter ngomong Cynthia, dagang itu bukan cuma soal rasa tapi soal cara ngiyakinin orang. Kalau lidah kita bisa manis, pembeli bakalan percaya apa yang kita bilang. Makanya kalau kita mau laku, kita juga harus bisa ngomong lebih pinter dari mereka. Jadi maksudnya kita juga harus belajar ngomong kayak dia gitu Bu. Harus pandai bohong biar pembeli percaya. Tapi Bu, apa nggak dosa ya kalau kita ngomong yang nggak benar? Halah, dasar anak polos. Kadang sedikit kebohongan itu perlu nak. Ibu ini udah lama dagang dan percaya deh kalau kita terlalu jujur orang malah nginjek kita. Ya jadi belajar dikit ngomong manis itu bukan bohong tapi strategi biar dagangan kita laku. Kalau gitu besok aku bantu promosi deh Bu. Aku bakalan bilang nasi liwet kita punya resep warisan nenek moyang biar orang-orang percaya ini masakan keluarga turun-temurun. Tapi Bu, udah tenang aja nak. Kalau ada yang nanya lebih bilang aja resepnya udah turun-temurun dari nenek buyut di kampung. Mereka nggak bakalan berani nyelidik lebih jauh toh. Wah, ibu ini emang pintar. Tapi ngomong-ngomong, ini nasinya udah mulai bau, Bu. Masa sih mau kita jual lagi besok? Ya ndak apa-apa toh, besok kita jual lagi. Bilang aja baru dimasak. Tambahin penyedap biar wangi dan rasanya makin kuat. Semuanya bakalan aman-aman aja. Tapi Bu, gimana kalau ada pembeli yang perutnya sensitif terus sakit perut? Aku takut aja kalau mereka nyalain kita. Nanti malah lapak kita ditutup sama warga. Aduh, kamu ini kebanyakan mikir nak. Udah, percaya aja sama ibu. Orang-orang itu gak bakalan nyadar kalau mereka sakit perut pasti nyalahin makanan lain. Kita bakalan aman. Keesokan harinya mereka mulai mengelola nasi basi itu untuk dijual kembali. Cynthia, cepat taburin penyedapnya lebih banyak lagi ya. Jangan sampai ada yang curiga. Kalau rasa gurihnya kuat dan aromanya tajam, orang-orang pasti gak bakalan sadar kalau nasi ini bukan baru dimasak. Iya Bu, aku udah kasih banyak banget tadi. Sampai tangan aku pegal ngaduknya. Aromanya jadi nyengat banget. Tapi lumayan sih nutupin bau asam nasinya. Strategi ini pasti berhasil. Mereka gak bakalan sadar dan gak bakalan mikir aneh-aneh. Apalagi kalau baunya enak. Dunia dagang itu bukan soal jujur atau enggak, tapi soal siapa yang paling pinter bikin orang percaya. Iya Bu, aku jadi makin yakin sekarang. Lagi pula siapa juga yang mau repot-repot nanya soal asal bumbu. Yang penting kan kita bisa jual semua nasi ini sebelum siang biar gak makin basi. Tak lama kemudian seorang pembeli menghampiri lapak mereka. Bu, saya itu mau 1 porsi ya. Dari jauh aja aromanya itu udah bikin wangi banget. Bikin perut saya itu langsung keroncongan loh. Tentu aja toh Pak, nasi liwet ibu ini selalu seger dan lezat. Dijamin bikin betah makan sampai habis. Ini itu resep keluarga yang udah turun-temurun dan gak ada di tempat lain. Silakan duduk dulu ya Pak, sebentar aja aku ambilin porsinya. Ibu yang masak langsung dari pagi tadi, jadi semuanya masih anget dan aromanya bikin lapar. Saya itu nggak nyangka bisa nemu nasi liwet seenak ini. Besok saya itu mau balik lagi deh Bu. Mungkin sekalian ajak tetangga juga biar rame. Walah. Terima kasih yo Pak. Jangan lupa ajak tetangga dan teman-teman juga. Makan rame-rame pasti lebih seru.
Iya, bener banget Bu. Makin rame makin asik. Kalau makan bareng keluarga itu rasanya beda, kayak ada kehangatan gitu. Aku seneng banget deh lihat orang bahagia makan hasil masakan kita. Bu, saya teh pesen 2 porsi ya. Katanya nasi liwet ibu ini teh terkenal banget gurih dan bikin nagih. Saya teh penasaran, dari aromanya aja udah bikin perut nggak sabar. Iya, bener Bu. Resepnya ini turun-temurun dari keluarga besar saya. Rahasianya ada di santan kental dan daun pandan yang dipilih khusus. Semuanya bahan alami, nggak ada yang instan. Rasanya pasti beda dari yang lain, apalagi kalau dimakan pas masih hangat kayak gini. Sebentar ya Bu, aku siapin porsinya dulu. Banyak loh yang udah jadi langganan di sini. Bahkan ada yang datang dari luar kampung cuma buat beli nasi liwet kita. Bener ya kata orang-orang, rasanya teh manis gurih pisan Bu. Nasinya teh lembut, ayamnya empuk, dan bumbunya teh nyerap sempurna. Ini mah enak pisan buat sarapan. Saya teh pasti balik lagi besok. Budila dan Cynthia pun sangat senang karena nasi basi yang mereka olah kembali justru laris manis diborong oleh banyak orang. Lihat Cynthia, hari ini kita dapat uang banyak banget. Padahal tadi pagi ibu hampir nyerah karena sepi pembeli. Tapi siapa sangka ya, nasi sisa kemarin yang hampir kita buang bisa jadi sumber rezeki sebesar ini. Iya Bu, aku juga nggak nyangka deh bisa laku secepat itu. Pembeli malah bilang nasi kita paling enak di pasar. Iya kan, makanya ibu bilang yang penting itu percaya dulu, soal rasa tinggal kita akalin pakai penyedap dan bumbu harum. Oh iya Sin, ibu ini punya ide bagus banget loh. Kalau nasi basi aja bisa laku, gimana kalau kita cari nasi sisa dari tempat lain, biar gak perlu masak dari awal. Dengan begitu kita bisa hemat beras dan santan, tapi tetap dapat untung besar. Maksud ibu ambil nasi dari mana Bu? Apa kita mau beli dari warung lain yang sisa? Tapi Bu, kalau ketahuan kan bisa bahaya. Bukan beli, maksud ibu itu ambil dari tempat sampah pasar. Nanti banyak banget loh nasi sisa yang dibuang gitu aja. Padahal sebagian masih bisa dimasak ulang. Dari tempat sampah Bu? Aduh, itu kan bahaya banget. Gimana kalau ada orang yang lihat? Atau kalau nasi itu benar-benar busuk dan bikin orang sakit gimana? Tenang aja Cynthia, kita bakalan hati-hati. Kalau ada yang lihat, kita tinggal bilang aja itu buat ayam peliharaan di rumah. Cuma butuh alasan yang meyakinkan. Dan sisanya tinggal pinter ngeles aja. Iya juga sih, kalau alasan buat ayam mungkin bisa dipercaya. Tapi tetap aja Bu, aku ngeri. Iya nak, kamu ini tenang aja, kita bakalan hati-hati. Ibu janji kita cuma ambil nasi yang masih bisa dipakai, nggak semuanya kok. Lagi pula kalau ada orang lain bisa buang rezeki, kenapa nggak kita manfaatin? Rezeki loh itu. Malam hari, di dekat pasar, Budila dan Cynthia diam-diam mengais nasi sisa di tempat sampah sambil mencari alasan agar tidak dicurigai oleh para warga. Cynthia, jangan takut kotor. Kita ini cuma ambil yang masih bisa dimakan. Jangan kelamaan berdiri, nanti keburu ada yang lewat dan lihat kita. Cepat bantu ibu buka karungnya, biar bisa cepat selesai. Iya Bu, tapi tempatnya bau banget. Aku hampir nggak kuat napas. Ini nasi udah hitam di pinggirnya. Apa yakin masih mau diambil? Aduh, pelanin suara kamu itu loh. Jangan ngomong keras-keras. Nanti ada yang denger. Lagi pula kita nggak nyuri, cuma ambil yang udah dibuang. Bu, ini masih banyak banget nasinya. Tapi udah lembek dan baunya asem banget. Kayaknya udah basi parah deh. Gimana kalau yang ini kita buang aja ya? Jangan dibuang, pilih aja yang masih bagus. Ini lihat, bagian tengahnya masih putih, cuma pinggirannya yang kotor. Kita bisa bersihin nanti di rumah. Kalau udah dikukus ulang, ditambah santan kental, gak akan ada yang curiga. Tapi Bu, gimana kalau nanti ada yang sakit gara-gara nasi ini? Apa Ibu nggak takut? Nah, hidup ini gak semudah yang kamu pikir. Kadang kita harus kotor dulu supaya bisa bersih. Selama niatnya bukan nyakitin orang, Tuhan pasti ngerti. Baik Bu, aku bakal nurut aja. Tapi janji ya, kalau nanti mulai banyak yang tanya-tanya kita berhenti. Aku nggak mau kejadian buruk Bu.
Iya nak, ibu janji, tapi percaya deh gak akan ada yang tahu toh. Penting sekarang kita bersihin dulu nasi ini sebelum ada yang lewat. Nanti kalau udah pagi kita bersihin dan kukus ulang. Siang hari di lapak nasi liwet Budila, nasi bekas dari tempat sampah sudah ditaruh di panci besar. Cynthia membantu menyamarkan baunya dengan bumbu-bumbu. Cynthia, cepet tambahin bawang goreng sama daun pandan lebih banyak lagi ya. Kita harus nutupin semua bau ini biar gak ketahuan. Iya bu, aku juga udah nambahin minyak kelapa biar makin harum. Tapi jujur aja bu, baunya masih agak amis. Aku takut banget kalau sampai ada yang curiga. Halah, kamu ini kebanyakan khawatir. Selama kita jualan dengan percaya diri, orang gak bakalan mikir aneh-aneh. Lagi pula kita udah kasih bumbu lengkap, daun jeruk, serai, santan kental. Siapa yang bakalan sangka itu nasi bekas dari tempat sampah? 2 jam kemudian. Benar saja, tak lama kemudian aroma nasi liwet itu mulai menarik perhatian orang-orang yang lewat. Bu, saya teh beli 2 porsi ya. Dari jauh aja baunya teh udah wangi pisan, bikin perut saya langsung lapar. Saya teh udah keliling pasar, tapi cuma di sini aromanya paling kuat. Ini teh pasti masakannya yang enak banget ya. Silakan duduk dulu bu, nasi liwet kami ini khas banget loh. Resep lama keluarga, rasanya dijamin beda dari nasi liwet lain di kampung ini. Sekali coba pasti pengen balik lagi. Ibu masaknya penuh kasih sayang, jadi rasanya gak akan bikin kecewa. Bagus satu ya. Saya teh jadi makin penasaran. Baunya teh udah bikin ngiler. Kalau rasanya sesuai harapan, saya teh bakal jadi langganan tetap. Saya teh suka pisan nasi liwet yang gurih dan wangi santan kayak gini. Malam hari di rumah Budila, setelah dagangan habis, mereka menghitung uang hasil jualan sambil bersiap mencari nasi bekas untuk dijual esok hari. Lihat Cynthia, uang kita hari ini banyak banget. Semuanya nasi habis, bahkan ada pembeli yang minta tambah. Padahal itu nasi yang ibu ambil dari tempat sampah. Iya bu, aku sendiri sampai heran loh. Tapi aku terus mikir gimana kalau suatu hari nanti mereka sadar dan balik marah ke kita. Halah, jangan pikirin hal buruk dulu nak. Yang penting sekarang kita berhasil. Kita udah buktiin kalau punya keberanian semuanya bisa dilakuin. Iya bu, aku juga sempat kebayang deh bisa punya warung besar, meja banyak, lampu terang, pelanggan rame tiap hari. Tapi Cynthia, kita ini harus berani ambil resiko. Lagi pula selama gak ada yang tahu apa yang perlu ditakutin. Ibu udah pengalaman, orang-orang itu cuma percaya sama yang mereka lihat, bukan yang sebenarnya terjadi. Bu, kalau nanti uangnya udah banyak, kita bisa berhenti nggak? Maksud aku berhenti jualan nasi kayak gini dan mulai jualan yang benar dari bahan segar. Aku nggak mau terus kayak gini, Bu. Iya, nanti juga bisa nak, tapi nggak sekarang. Sekarang ini kesempatan emas buat kita. Barang gratis, untungnya besar. Jadi malam ini kita ke pasar lagi bu, ambil nasi sisa kayak kemarin. Aku jujur aja masih trauma sama bau busuknya. Iya, malam ini kita pergi lagi. Tapi kali ini kita bawa karung yang lebih besar. Semakin banyak nasi yang kita ambil, semakin banyak yang bisa kita jual besok. Kita ini nggak boleh buang waktu nak. Ayo sekarang kita berangkat. Pagi hari di lapak nasi liwet Budila, lapak tampak ramai oleh para pembeli. Suasana riuh berubah menjadi tegang saat salah satu warga tersedak duri ikan dari seporsi nasi liwet. Aduh, tenggorokan saya, tenggorokan saya teh kayak kesangkut sesuatu, kayak duri ikan. Padahal saya teh cuma beli nasi liwet ayam. Kok bisa ada duri ikan di dalamnya? Tolong air, cepet, saya teh nggak bisa nelan. Oh, kok bisa ada duri ikan di nasi liwet sih bu? Bukannya ibu itu cuma jual ayam sama tempe ya? Ini aneh banget, jangan-jangan ada yang salah nih sama masakannya. Iya pak, mungkin itu cuma salah masuk aja, nggak sengaja keikut. Soalnya ibu tadi masak buru-buru banget, bisa jadi durinya nempel dari bahan lain. Biar saya ambilin air dulu ya, biar tenggorokan bapaknya lebih enak. Waduh, maaf ya pak, mungkin tadi ada orang jahil yang sengaja naruh duri. Nasi liwet kami ini selalu bersih kok, selama ini nggak pernah ada masalah. Bapak tenang aja ya, nanti kami ganti porsinya baru biar bapak bisa makan lagi.
Iya deh Bu, tapi tolong hati-hati ya. Lain kali mah saya teh kan udah sering beli di sini, tapi baru kali ini ngalamin kayak gini. Kalau sampai kejadian lagi bisa bahaya tuh buat orang lain. Saya teh cuma khawatir aja, soalnya tadi hampir nggak bisa napas. Sore harinya di sekitar pasar, beberapa warga mulai memperbincangkan insiden duri ikan di nasi liwet Budila. Kamu denger gak sih soal nasi liwet Budila dari tadi pagi? Tanya ada pembeli yang hampir tersedak gara-gara duri ikan. Aneh banget deh, soalnya selama ini kan dia itu cuma jual nasi sama ayam. Kok bisa ada duri ikan nyelip di situ ya? Iya, aku juga dengar Pak. Bahkan ada yang bilang nasinya baunya agak beda dari biasanya. Katanya sih aroma kayak basi, tapi karena bumbunya kuat jadi ketutup. Aku jadi curiga deh, jangan-jangan ada sesuatu yang disembunyiin sama dia. Kalau beneran nasi itu basi, bisa bahaya loh. Kasihan pembeli kalau sampai keracunan. Mungkin kita itu harus lapor ke Pak RT biar dicek. Soalnya jual makanan itu bukan hal yang sepele loh. Malam hari di rumah Budila, warga bersama Pak RT datang menanyakan gosip tentang nasi basi. Permisi Budila, maaf mengganggu malam-malam begini. Kami cuma mau ngobrol sebentar, boleh saya masuk? Oh iya Pak RT, silakan masuk. Ada beberapa warga yang melapor dan cerita soal dagangan ibu itu. Katanya ada para pembeli yang hampir tersedak duri ikan dan bilang nasinya itu agak bau dan juga basi. Waduh, gosip itu emang cepet banget ya nyebarnya. Padahal cuma salah paham kecil toh Pak. Itu nasi beneran seger kok. Saya pastiin gak ada yang basi Pak. Saya jamin kebersihan makanan saya. Soalnya begini Bu, kami cuma khawatir aja banyak anak-anak kecil yang juga beli nasi dari ibu. Kalau sampai ada yang sakit, kan kasihan. Jadi cuma pengen memastikan aja kalau semuanya itu aman. Iya Pak, saya ngerti. Saya juga nggak mau loh kalau sampai ada orang yang kenapa-napa. Kalau ada yang bilang basi, mungkin karena nasinya udah dingin aja waktu dibungkus. Tapi saya jamin aman Pak, nggak ada yang salah. Saya cuma minta satu hal saja Bu. Mulai besok kalau masak usahakan pakai bahan yang jelas asalnya ya. Soalnya kalau sampai ada laporan lagi, saya itu harus turun tangan langsung. Iya Pak RT, saya ngerti kok. Saya bakalan lebih hati-hati lagi. Saya juga berterima kasih toh Pak, karena Bapak datang langsung buat ngasih tahu, bukan cuma percaya gosip. Saya janji gak bakal bikin masalah kayak gini lagi. Pagi hari di pasar, Budila membuka lapak seperti biasanya, tapi suasananya tidak seramai sebelumnya. Beberapa warga mulai menjauh, terlihat enggan membeli dagangannya. Bu, kenapa ya hari ini nggak seramai biasanya? Biasanya jam segini udah banyak yang antri. Sekarang cuma 2 orang yang lewat dan nggak ada yang mau berhenti. Tenang aja Cynthia, namanya juga pasar ya, kadang rame, kadang sepi. Mungkin aja orang-orang lagi sibuk atau lagi acara di tempat lain. Gak usah langsung mikir yang buruk. Jangan beli di situ deh. Katanya nasi liwet itu teh baunya aneh, udah beda. Kemarin juga ada yang hampir keselak duri ikan. Saya teh denger sendiri dari warung sebelah. Saya teh nggak mau ya ambil resiko. Bu, denger nggak tadi? Mereka ngomongin kita lagi, Bu. Aku nggak kuat, Bu. Aku malu banget. Aku pengen pulang aja, Bu. Aku nggak mau lihat orang liatin kita kayak gini. Aku ngerasa kayak kita ini penipu, Bu. Aku beneran nggak sanggup lagi. Jangan nangis, Cynthia. Kalau kamu nangis di sini, orang malah makin curiga. Ibu tahu ini berat, tapi kita nggak boleh nyerah. Kalau hari ini sepi, besok pasti rame lagi. Gosip itu nggak bakalan lama. Orang pasar itu gampang lupa kalau lihat makanan enak. Percaya sama ibu. Sore harinya di rumah Budila, setelah menutup lapak lebih awal, Budila dan Cynthia duduk diam di teras rumah. Assalamualaikum Budila, boleh saya duduk sebentar? Waalaikumsalam Pak RT. Iya, silakan duduk. Tadi lewat pasar, lihat lapak ibu itu tutup lebih cepat daripada biasanya. Warga juga bilang dagangan ibu itu akhir-akhir ini sepi. Saya pengen tahu aja, ada apa ya? Soalnya kemarin sempat ramai dibicarakan. Memang hari ini kami tutup lebih cepat Pak. Dagangan sepi sekali. Mungkin orang-orang masih belum percaya sama kami setelah gosip itu. Padahal saya udah jelasin kemarin kalau semuanya cuma salah paham.
Saya itu mengerti Bu, tapi saya juga harus jujur. Beberapa warga datang ke saya bilang nasi ibu itu agak bau. Mereka minta saya itu turun tangan, biar tidak ada yang dirugikan. Ibu itu nggak usah takut, saya itu cuma pengen bantu kalau memang ada yang bermasalah. Saya nggak tahu harus jawab apa toh Pak. Saya ini cuma pengen dagangan saya laku. Hidup ini udah berat Pak. Saya cuma pengen lapak ini buat nyambung hidup. Saya nggak pernah ada niatan buat nyakitin orang. Pak RT, boleh saya ngomong jujur? Sebenarnya nasi yang kami jual itu bukan nasi baru. Kami ambil dari sisa makanan di pasar. Ibu cuma pengen nyelamatin nasi yang dibuang. Tapi lama-lama kami ke bawah arus sampai lupa mana yang benar dan salah. Saya nggak tahan bohong terus Pak. Saya pengen berhenti. Kenapa kamu ngomong sekarang sih Tia? Ibu ini cuma pengen hidup layak. Ibu nggak sanggup lagi miskin. Ibu nggak tahan dihina orang. Bu Dila, saya itu mengerti perasaan ibu. Semua orang itu bisa salah, apalagi kalau ibu itu dalam kesulitan. Tapi cara ibu itu bahaya loh Bu. Kalau ada orang yang sampai sakit, tanggung jawabnya itu besar sekali. Saya itu tidak mau warga yang lain itu rugi. Tapi saya juga tidak mau lihat ibu itu dihukum. Makanya saya itu datang dengan baik-baik, bukanlah marah-marah. Pak RT, saya mohon jangan laporin ibu. Saya tahu ibu salah, tapi dia nggak jahat Pak. Dia cuma takut semua ini karena kami nggak punya apa-apa. Kalau bisa kasih kami kesempatan buat memperbaiki semuanya Pak. Saya janji kami nggak akan jual nasi itu lagi. Baiklah Bu Dila, saya itu percaya sama niat ibu. Tapi mulai besok saya itu minta ibu itu benar-benar berhenti jual nasi dari bahan yang tidak layak. Saya akan bantu berbicara ke warga biar gosipnya itu berhenti. Tapi dengan satu syarat, ibu itu janji untuk tidak mengulangi ini lagi ya. Apapun alasannya, setuju tidak? Iya Pak RT, saya janji. Demi Tuhan, saya janji nggak akan ulangin lagi. Saya mau berubah Pak, mulai dari nol. Walaupun susah, terima kasih ya Pak udah datang dan gak langsung hakimin saya. Saya bener-bener nyesal top. 3 hari kemudian. Beberapa hari kemudian di dapur rumah Bu Dila, mereka mulai benar-benar memulai hidup yang baru. Tak ada lagi nasi basi, tak ada lagi kebohongan.